Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saudaraku sahabat Al-Khairat dimanapun berada, dan para santri santriwati Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Khairat Morowali dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita telah hadir pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Khairat Morowali. Dengan hormat saya sebut nama beliau Al-Ustadz Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua dalam majelis ilmu. Saat ini kita akan mewawancarai beliau. Nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan tentang seputar akhlak. Jadi Ustadz, tadi beberapa materi-materi kita telah sampaikan, di antaranya akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama teman. Namun Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana akhlak orang tua ini selama ini cuma akhlak terhadap anak-anak saja, tapi orang tua yang anaknya di pesantren sebenarnya mereka itu akhlaknya seperti apa sehingga anak-anaknya juga akan menjadi ilmunya berkah. Kadang juga ada orang tua memonokkan anaknya di pesantren tapi tidak ada akhlak dengan pimpinan, tidak ada akhlak dengan gurunya, ustadznya. Ini bagaimana sebenarnya sikap atau akhlak mereka terhadap para asatis, para guru yang ada di pondok pesantren? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebetulnya seseorang anak itu al-walad min sirri abih. Nabi katakan anak itu adalah rahasia dari orang tuanya. Anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Jadi apabila seorang orang tua menyerahkan kepada kiai, menyerahkan kepada ustadz di pondok, maka dia seperti menyerahkan mobil di bengkel. Mobil di bengkel itu tergantung yang montirnya. Apabila rusaknya berat, otomatis tidak bisa dielus, harus dipukul, diketok magic supaya bagus. Kalau sudah memang mulus, tidak mungkin itu mobil dirusak lagi. Atau seperti menyerahkan anaknya itu kepada gurunya, seperti menyerahkan jenazah kepada tukang mandinya. Mau dibalik kanan, mau dibalik kiri, mau dikasih duduk, itu terserah tukang mandinya. Tidak ada niatan guru, tidak ada niatan seorang kiai yang mendidik anaknya tidak baik. Pasti seorang kiai, seorang guru itu mendidik anak itu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Cuma kadangkala orang tua ini mindsetnya perlu dirubah. Artinya kalau sudah menyerahkan sepenuhnya, silahkan didik anak saya dengan baik, tinggal orang tuanya mendoakan. Karena biasanya kalau sudah dilepas anaknya di pondok, sudah tidak tahu lagi bagaimana itu anak. Tidak pernah mendoakan, tidak pernah macam-macam lah. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya anaknya ini supaya anak ini menjadi orang yang alim. Pertama adalah orang tua hendaklah dia menafkahkan dengan nafkah yang halal. Kita orang tua santri harus memberikan nafkah yang halal. Kata-kata Nabi, man akalal haram asad jawahiruhu syam aba. Apabila seorang anak itu masuk sesuatu yang haram dalam perutnya, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mau dia mau atau berkehendak atau tidak. Jadi kuncinya yang pertama, kalau anak antum mau sukses, mau menjadi anak yang alim, anak yang soleh, kuncinya makanannya dulu yang haram. Yang kedua,
doa orang tuanya kepada anaknya. Setelah kita serahkan ini di pesantren, kemudian kita serahkan kepada gurunya, kita ta'alluq dengan gurunya, tidak boleh beriktirad kepada gurunya. Seandainya gurunya misalnya menjewerkah atau memukul dengan rotankah, kita husnuzon dengan guru. Ini didikan guru kepada anaknya. Tidak mungkin seorang guru menjewer, tidak mungkin seorang guru memukul kecuali untuk kebaikan anaknya. Itu dulu dipasang orang tuanya dalam hatinya itu. Yang kedua mendoakan, karena kata Nabi, du'aul walid li waladihi ka du'aul anbiya li ummatihi. Doanya seorang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Maksudnya fi istijabati doa. Maksudnya di mustajab doawatnya. Maka apabila anak antum di pesantren, anak bapak di pesantren, anak ibu di pesantren, maka jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa setiap malam, kalau perlu salat tahajud, doakan anak. Karena tidak ada yang bisa merubah suatu karakter kecuali dengan doa. Jadi gurunya sudah mendidik, gurunya sudah membimbing, gurunya sudah mengajar, maka dibantu oleh doa orang tua. Itu Ustaz sebetulnya. Iya, menarik sekali tadi jawaban dari Ustadz tentang bagaimana akhlak orang tua terhadap para guru, para asatis di pesantren. Karena biar bagaimanapun, biar anak kita cerdas, biar anak kita pintar, tetapi tidak didukung oleh akhlak orang tua dengan para asatisnya, maka ilmu anak itu tidak akan menjadi berkah. Keberkahan ini sangat penting, luar biasa. Biar anak kita kurang cerdas, tetapi ketika anaknya berakhlak baik, kemudian ditambah lagi orang tua berakhlak baik, maka akan menjadi berkah itu ilmu. Artinya keberkahan ini akan menjadi, ketika dia sudah tidak di pondok lagi, akan menjadi keberkahan, sehingga ilmu itu dari biasa menjadi luar biasa. Itulah keberkahan. Terima kasih pada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu bagi orang tua santri, orang tua siswa yang ada di rumah. Lebih baik, ada satu kata hikmah, lebih baik kita menangis sekarang karena memasukkan anak kita ke pesantren, daripada nanti kita menangis di kemudian hari karena anak kita tidak bisa kita atur, karena narkoba, karena maksiat dan lain sebagainya. Terima kasih. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.